Kemudian yang kedua, manusia penyendiri. In his writing entitled Tadbir al-Mutawahhid, Ibnu Bajjah offers the concept of mutawahhid, a solitary person, as a model for humans achieve happiness. Jadi mutawahhid ini merupakan istilah yang muncul dilatar belakangi oleh keadaan Ibnu Bajjah saat itu yang berada di negara yang tidak sempurna. Salah satunya ketika kebebasannya untuk berpikir dengan menggeluti filsafat harus terenggut karena tuduhan sebagai kafir, sebagai zindik, sebagai syirik, bahkan bid'ah. Sehingga ini mempersulit dirinya untuk berkontribusi pada negara dan masyarakat. From Ibnu Bajjah, mutawahhid can be achieved by living a life way from disgraceful behavior, including in a state where people are ungodly. Jadi ini konsepnya hampir sama dengan uzlah, tetapi berbeda dari segi interaksi sosialnya. Menurut Ibnu Bajjah, jika uzlah versi Imam Al-Ghazali tadi itu menjauhkan diri dari masyarakat, sedangkan menurut Ibnu Bajjah, cara tersebut tidaklah baik. Karena yang baik dan benar adalah mengasingkan diri seperti mutawahhid, tetapi tetap berhubungan dengan sosial seperlunya saja. Dengan begitu, kodrat kita sebagai makhluk sosial akan tetap terjalankan, dan pengasingan kita tadi dari masyarakat yang penuh maksiat atau usaha kita untuk menjauhkan diri dari maksiat, itulah jalan untuk kita mendapatkan nur atau cahaya Tuhan yang disampaikan melalui akal rasional kita yang kemudian teremanasi atau terpancari oleh akal aktif, yaitu Tuhan. And then third mutawahhid, so that the rational human mind can be illuminated and melted by the active intellect, namely by managing the soul so that it arrives at the unification of the mind. Di sini Ibnu Bajjah menyampaikan cara memanajemen jiwa sebagai seorang mutawahhid adalah tetap bergaul dengan orang-orang atau komunitas yang mungkin jauh dari kebenaran, tetapi tidak memiliki perilaku layaknya mereka. Nah, hal ini yang menurut Ibnu Bajjah sangat berbeda dengan konsep uzlahnya Imam Al-Ghazali tadi. Kemudian yang berikutnya adalah manusia pengikut sunnah. Ini adalah konsep yang ketiga untuk menjadi manusia yang bahagia ala Ibnu Bajjah. A'ta Ibnu Bajjah mafhumun an tahqiqi insani li sa'adati taliyati huwa ittiba'u sunnatin Nabi Muhammad. Seperti yang diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia ideal yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai model, contoh, teladan bagi umat manusia apabila ingin menjadi manusia sebaik-baiknya. Ibnu Bajjah sendiri mengatakan bahwa manusia yang baik adalah manusia yang bahagia. Bahagia dan baik itu tidak ada bedanya bagi Ibnu Bajjah. Kalau ingin menjadi orang yang bahagia, jadilah orang baik terlebih dahulu. Nah, salah satunya dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. La tatawaqufu inda itiba'i sanati bal ibqa muta'amilan idan itajanubi fuski wal ma'siyah. Meskipun sudah mengikuti sunnah Nabi yang tentunya membawa kita kepada perilaku yang baik dan benar, namun mawas diri untuk menghindari godaan hawa nafsu itu juga merupakan hal yang urgent untuk dilakukan. Sebab menjauhkan diri dari perbuatan yang maksiat adalah termasuk kepada amal yang baik yang insya Allah disukai dan diridhai oleh Allah. Jadi amalan yang baik itu bukan hanya ketika kita melakukan amal-amal yang baik yang memang disukai Allah, tapi dengan menghindarkan diri dari maksiat itu juga termaksud amal-amal yang baik, itu juga insya Allah disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang konsep yang keempat, yaitu manusia berakhlak mulia. Ibnu Bajjah divides human action into two. There are animal and human actions. First, animal acts. There are action for the fulfillment of physical desires only, like eat, drink, sleep, and mate. Pokoknya segala aktivitas alamiah manusia yang terlampau batas atau di luar koridor normal sebagai manusia itu disebut sebagai perbuatan hewani atau sifat-sifat hewani. Contohnya kayak orang-orang yang konsumtif
yang suka makan, nggak lapar tapi pengen makan banyak, dan macem-macem. Nah, termasuk juga yang suka rebahan, padahal masih banyak kerjaan, terus juga melakukan hubungan badan di luar pernikahan, alhamdulillah. Itu termasuk perilaku atau perbuatan hewani. Dan the second, human act, there are actions to maintain body stamina and achieve the benefit of life. Pengertian untuk yang perbuatan manusiawi ini sebenarnya hampir sama dengan perbuatan hewani tadi. Namun perbedaannya di perbuatan yang manusiawi ini peran akal itu digunakan. Jadi akal di sini tuh berfungsi sebagai ciri keunikan manusia dibandingkan makhluk ciptaannya yang lain. Misalnya makan minum. Biasanya kalau kita lapar, pasti yang dipikirkan langsung pengen makan, ya kan? Nah, akhirnya di sini akal bekerja dan memberitahukan kepada kita bahwa waktunya kita makan. Dan kalaupun sudah kenyang, ya sudah, kita selesai makannya. Berarti kalau sudah kenyang tapi terus makan, bisa jadi kita sedang masuk ke dalam perbuatan hewani. Contohnya juga lagi tidur. Kalau tidur karena memang jam biologisnya kita untuk tidur, itu termasuk manusiawi, termasuk perbuatan yang manusiawi. Karena akal biologis kita, akal biologis ini maksudnya otak kita, itu memang memberitahukan kepada kita bahwa waktunya kita untuk tidur. Kalau otak menginfokan kita untuk bangun, ya kita bangun. Tapi kalau otak sudah menginformasikan kita untuk bangun tapi nggak bangun-bangun, nah berarti ini termasuk ke dalam perbuatan yang hewani tadi. Then, Ibnu Bajjah said, if the human in him tends to do animal action, then what he has to do is to do human actions. Jadi menurut Ibnu Bajjah, untuk mengurangi atau meminimalisir perbuatan-perbuatan hewani kita, karena mungkin dari setiap kita tentunya pernah bahkan selalu melakukan perbuatan hewani semacam itu. Nah, caranya gimana untuk meminimalisir? Ya kita harus memperbanyak perbuatan-perbuatan manusiawi kita. Menurut Ibnu Bajjah, hal itu perlu dilakukan agar perbuatan hewani kita bisa tunduk dengan perbuatan manusiawi kita yang lebih dominan. Jadi, untuk menjadi manusia yang bahagia menurut Ibnu Bajjah, yang pertama tadi adalah memahami hakikat kebahagiaan itu apa sih? Seperti apa sih bahagia itu? Jadi kita harus tahu dulu konsep kebahagiaan itu seperti apa. Ini menurut Ibnu Bajjah. Kemudian menjadi mutawahhid atau manusia penyendiri, sebagai langkah pengasingan diri untuk banyak merefleksikan diri kita sendiri agar mencapai akal fa'al atau Allah atau akal aktif, supaya keseharian hidup kita meski berada di lingkungan yang jauh dari kebaikan dan kebenaran, lingkungan yang penuh maksiat, lingkungan yang fasik atau sesat menyesatkan, dan kita tetap bergaul dengan mereka, tetapi kita tidak menjadi seperti mereka. Kemudian sembari menjadi mutawahhid, didukung juga dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, agar tujuan untuk mencapai kebahagiaan atau menjadi manusia yang bahagia dapat ditempuh dengan sebaik-baiknya. Sebab menjadi manusia yang baik, seperti Ibnu Bajjah katakan tadi, itu adalah manusia yang bahagia. Kalau pengen jadi manusia yang bahagia, jadilah manusia yang baik terlebih dahulu. Dan terakhir, lakukan perbuatan-perbuatan manusiawi, yaitu gunakan peran akal kita sebagai manusia untuk menjadi nahkoda dalam segala kebutuhan alamiah kita, agar akal dapat memberitahu kesadaran kita mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah. Pada intinya adalah Ibnu Bajjah ini, karena dia adalah salah satu tokoh filsuf dari Barat yang tinggalnya di Barat, lingkungannya orang-orang Barat ya, Eropa. Jadi dia ini cenderung pemikirannya lebih ke arah pengunggulan akal atau rasio. Mungkin beda dengan orang-orang atau filsuf muslim dari timur yang memang mengedepankan intuisi. Makanya itu kenapa Ibnu Bajjah sangat menentang konsep uzlahnya Imam Al-Ghazali yang merupakan filsuf Islam dari timur. Nah, untuk teman-teman yang menonton video ini barangkali tidak pro atau kontra dengan pemikiran Ibnu Bajjah bahwa akal ini berfungsi sebagai rajanya manusia, tidak masalah. Akan tetapi tidak perlu untuk menghina ataupun menjudge orang yang berbeda dengan pemikiran kita, ataupun jika kita menjumpai teman-teman kita yang berbeda pendapat, berbeda pemikiran dengan kita juga harus hargai, karena pemikiran setiap orang berbeda tergantung ilmunya, pengalamannya, latar belakang kehidupannya. Oke guys, bagaimana?
Apakah ada yang tercerahkan? Atau semakin gak karu-karuan? That is, I can tell you all in this video. Idza kanat hunaka kalimatun khati'atun wa naqsun fil mawadi allati naqalatha. Semoga bermanfaat isi videonya, karena insya Allah ini banyak dagingnya. Dan jangan kapok-kapok ya teman-teman buat ikutin video-videoku selanjutnya. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya, karena kita sama-sama belajar. Terima kasih yang menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.